kembali pada pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun fokus kita pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Nah, itulah yang disebut dengan letak astronomis. Jadi, letak astronomis adalah letak berdasarkan bintang dan bujur. Semua kawasan Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui oleh rangkaian pegunungan muda Mediterania. Nah, karena dilintasi oleh pegunungan muda Mediterania, maka wilayah Asia Tenggara ini rawan mengalami gempa bumi karena banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah di daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dengan informasi tersebut, diharapkan kalian sudah mampu mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah negara-negara ASEAN. Singapura adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sehubungan dengan karakteristik negara-negara di Asia Tenggara, mari kita cari informasi tentang keadaan alam Singapura. Kawasan Singapura atau negara Singapura adalah negara yang paling sempit wilayahnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Dengan membaca memindai, kalian dapat mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga negara yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negaranya. Peraturan yang sangat ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya, itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang terbersih di dunia. Setelah membaca tentang negara Singapura, kalian bisa menuliskan secara ringkas bagaimana kondisi alam Singapura dan apa fakta menarik yang terdapat di negara Singapura. Nah, apa yang kita bisa petik atau hal-hal positif apa yang dapat kita contoh dari negara Singapura? Yang pertama, Singapura mempunyai peraturan yang ketat untuk masyarakatnya mengenai masalah kebersihan. Dan masyarakatnya juga sangat sadar, peduli terhadap lingkungan, dan menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Negara kita mungkin juga bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura. Dengan cara apa? Kita harus meniru bagaimana Singapura melaksanakan peraturan dan
ditaati oleh warganya. Karena kebersihan seperti halnya di Singapura dan kepedulian terhadap lingkungan itu harus dilakukan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan yang dapat kita mulai dari lingkungan keluarga. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh warga negara yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, dengan menjaga lingkungan, kita juga akan mendapatkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu contohnya, ketika orang menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, nah mereka dan orang lain juga mendapatkan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan tidak tercemari oleh sampah. Hal kecil yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan di lingkungan keluarga adalah salah satunya membuang sampah di tempatnya. Selain tentang negara Singapura, kalian juga bisa mempelajari di dalam pembelajaran 3 dan 4 ini tentang negara Thailand dan negara Vietnam. Gunakanlah petunjuk yang sudah Ibu sebutkan untuk mendapatkan informasi yang cepat dengan cara memindai. Pernahkah kalian mendengar tentang artikel? Nah, artikel adalah tulisan yang biasanya dimuat di media-media massa, misalnya koran, majalah, dan lain-lain. Dalam sebuah artikel yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, dikisahkan tentang seseorang yang mewadahi anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui sekolah anak jalanan. Nah, di dalam artikel tersebut yang dimuat di koran republika.co.id menceritakan tentang pusat kegiatan belajar masyarakat Himata, bagaimana melakukan kegiatan di dalam mengajar anak-anak jalanan. Setelah kalian membaca artikel yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, kemudian silakan nanti mencari hal-hal baru apa yang kalian dapatkan atau fakta-fakta menarik yang kalian dapatkan dari artikel tersebut. Tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Bagi beberapa anak Indonesia, bersekolah adalah kesempatan yang tidak mudah. Karena itu hendaknya kalian bersyukur sudah mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Nah, kewajiban-kewajiban apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk mewujudkan rasa syukur kalian tersebut? Misalnya dengan belajar yang rajin dan tekun, atau kalian mengumpulkan tugas dengan tepat waktu misalnya, dengan menaati peraturan sekolah, membaca, memahami, dan mengikuti petunjuk guru dengan baik, serta disiplin dan bertanggung jawab di dalam mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah. Nah, kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Kita sekarang akan membuat sebuah proyek, itu pekerjaan yang berjudul Janji untuk Negeri. Anggaplah kewajiban-kewajiban yang kamu tulis tadi itu adalah sebuah janji. Nah, ceritakanlah di sana mengapa kalian memilih
kewajiban tersebut sebagai janji kalian untuk dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi kalian ke depannya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.